Bagian depan sudah selesai ya teman-teman. Ini muatan pipa panjang 6 meter 6 meter. Tinggal bagian belakang. Proses muat bagian belakang teman-teman. Sudah mau penuh ini. Paling tinggal 5 kali angkatan lagi ya. Oke guys, hari Selasa tanggal 24 Februari ya. Ini saya baru saja jam 5.43 teman-teman. Proses muat baru saja dimulai. Oke guys, ini ternyata yang macet itu yang ke arah ke kiri ya, arah ke kota teman-teman. Dan alhamdulillah yang arah ke Surabaya kita ke kanan ini lancar banget teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Kembali lagi dengan saya Arif Super Ngevlog ya teman-teman. Oke, hari ini hari Senin tanggal 23 Februari 2026. Dan saya ada di bypass Krian ya, ini sebelum masuk tol Krian ya. Jadi di depan saya ini gerbang tol Krian teman-teman. Dan ini itu bypass Krian teman-teman. Pagi tadi saya bongkar ya, proses bongkarnya tadi pagi ya. Jadi tepung yang dari mana itu, Lampung Tengah itu ya, saya datang hari Sabtu malam Minggu dan proses bongkarnya tadi pagi sekitar jam berapa sih ya, jam 7 ya, ada di video ini guys. Oke teman-teman, hari Senin 23 Februari 2026. Ini saya masih di pabrik teman-teman ya. Seperti yang teman-teman tahu semua, saya datang hari Sabtu kemarin ya, Sabtu sore kemarin. Hingga saat ini baru ini proses bongkar teman-teman ya, jam 7 pagi. Ini baru proses bongkar teman-teman. Dan setelah bongkar ini saya langsung keluar dari pabrik, standby sejenak. Dan siang ini ya, jam 10 lebih 28 menit, saya baru saja dapat info teman-teman untuk muat pipa di daerah Margomulyo ini teman-teman ya. Ini sesuai aplikasi Kartrip saya ya, kalau dilihat ini saya masuk tol ini kan tol maaf, ini kan tol Krian ya, Krian menuju ke ini exit Cermai atau exit Kebumas ini ya. Jadi nanti saya akan ke sini, lalu saya akan masuk tol Gresik ke arah Surabaya dan keluar di Romo Kalisari bisa, keluar di Tajes juga bisa. Nah ini saya nanti ada di PT Indomulti Jaya Steel teman-teman. Ini ikutnya masih ini ya, berarti ya masih mana itu namanya, Margomulyo apa ya ini ya, Greges ya, jalan Greges ya teman-teman, Tambak Osowilangun apa ini. Oke guys, dan ini saya nunggu info sejenak ya. Setelah ini saya mau merapat ke tempat muat teman-teman ya. Dan bongkarnya itu di daerah mana ya, sebentar. Bongkarnya ini Gudang Inti Sumber Baja Sakti Cikupa Tangerang teman-teman. Ini nanti saya akan ke Tangerang ya. Oke, ikuti terus perjalanan saya teman-teman. Oke guys, masih menunggu ini ya, tim support untuk merapat ke sini dulu ya. Belum bisa saya hubungi. Saya mau store surat jalan dulu teman-teman. Jadi biar cepat prosesnya, saya bisa segera merapat ke tempat muat. Ini yang TS biasanya itu yang Mas Topan ya namanya, itu saya hubungi lagi tidak di sekitar lokasi ini ya. Jadi saya harus
menghubungi yang lain, tim yang lain, tapi belum direspon teman-teman. Oke guys, ini saya baru masuk tol ya. Nunggu TS-nya lama banget, sejam lebih nggak datang-datang. Akhirnya saya jalan ya. Tadi lupa gak sempat on kamera. Gerbang tol Lebani Gresik. Kita nanti akan keluar di Cermai teman-teman. Tarifnya 69.000 dari sini. Baik, kita akan turun di gerbang Cermai. Setelah turun kita akan ke kanan arah ke Bunder, lalu masuk tol lagi dari Kebomas nanti ya teman-teman. Jatuh semua guys, HP-nya jatuh. Kurang kenceng.
Oke, terminal Bunter teman-teman. Kita ke kiri lalu ke kanan. Setelah ke kanan ini lurus kita masuk tol Kebumas Gresik ya. Kita masuk tol Kebumas Gresik ya. Nah tadi kalau lurus kita nggak keluar dari Cermai ya, tembusnya ini teman-teman. Tapi kita repot ke kiri dulu, putar balik di terminal tadi, baru ke sini kan sama aja ya. Sudah pengeluaran lebih banyak, kita harus putar-putar. Ya lebih baik keluar Cermai aja sekalian kan. Nah, ini ke kiri, kalau lurus ke sana arah ke kota ya. Promo Kalisari 20.000 guys. Kita nanti keluar Romo Kalisari aja ya. Soalnya tadi saya lihat di map, kalau keluar Tandes itu deket, kita ke kiri, keluar Tandes ke kiri, mentok ke kiri lagi. Tapi macetnya guys, macet parah. Begitu keluar tol langsung disambut kemacetan sampai di pertigaan nanti ya. Makanya ini saya mending muter. Kalau dari Romo Kalisari sebenarnya nggak muter sih ya. Kita keluar ke kanan, udah lurus saja, nanti tempatnya sebelah kanan, masuk ke kawasan industri. Oke teman-teman, sedikit penjelasan ya. Barangkali ada yang bertanya nanti kenapa tidak lewat jalur biasa aja ya, kenapa lewat tol malah muter. Nah, ini penjelasan saya ya. Tadi kan saya di sini ya, di arah titik ini ya tadi saya. Nah, sebelum tol ini ya,
Ini kalau saya lewat jalur bawah ini kan saya otomatis ke sini guys. Nah ini sampai perempatan Legundi ini ya, ini macetnya parah kayak gini guys. Ini lah saya lurus terus ya kan. Ya ini juga macet parah ya kan, nggak akan nyampe ini ya. Terus nanti ada lagi lah, ini pertigaan ini ya, kita akan ke kanan sebenarnya kan bisa nih. Ini terus nanti kan bisa tembus ini teman-teman ya. Ini kita jalan terus. Bentar, nanti kita akan tembus di sebentar. Nah ini guys, tujuan saya kan di Indomulti ini ya. Nah ini jalur macetnya parah yang minta ampun ini guys. Nah ini ya, nanti saya keluar bisa di tandes ini kan, tandes ini parah ini macetnya ya. Tandes macet parah, dan nanti saya rencana akan keluar di sini Romo Kalisari, tapi macetnya juga sama parah guys. Nah ini saya ada di sini, ini saya dari rest area guys saat ini. Nah ini rest area nih. Saya tunggu dulu sampai merahnya ini hilang dulu ya. Kok separah ini ya, ini Surabaya kok bisa macet di mana-mana ini ya. Tol Surabaya ya parah sekali ini, kok tandanya kok mobil laka semua ini, 1 2 3 titik gitu. 3 titik lah. Ini Romo Kalisari kok bisa semacet ini, kenapa yo? Aduh, ini saya agak bingung ini mau lewat mana ini. Tujuan saya di PT Indomulti ini loh guys. 1 hour later. Baik teman-teman, ini saya melanjutkan perjalanan ya, karena tadi macetnya parah dan ini belum saya cek lagi macetnya separah apa ya. Saya di mana nih? Hilang. Saya ada di mana? Kok hilang titiknya guys? Oh ini saya ada di sini guys. Ini exit Romo Kalisari ya teman-teman. Wah, masih sepanjang ini. Tapi semoga aja sudah terurai ya macetnya ya. Sudah jam 2 siang teman-teman. Ternyata masih macet panjang teman-teman. Nggak tahu ya ada apa ini ya. Ini sampai ke gerbang sekitar 200 meter ya. Nanti setelah gerbang juga sekitar 200 meter sampai lampu merah nanti. Tadi terdeteksi ya sampai lampu merah. Nah ini sampai lampu merah teman-teman ya. Jadi ini emang kemacetan lagi di mana-mana ini. Kita nanti akan ke kanan ini teman-teman, ke kanan ini saya. Ke arah Wosowilangun. Nah ini yang di tol Tandes juga sama, ini masih macet. Ini Surabaya lagi macet di mana-mana ini teman-teman. Nah, ini merah semua ini. Nggak tahu ada apa ini. Bisa kayak gini nih. Saatnya tap. Nggak bisa. Oh, ya Allah. Salah.
saya salah ngetap, salah menempelkan, makanya nggak buka-buka. Oke, ini lampu merah ya, kita antri sepanjang ini ya, kurang lebih 200 meter. Nanti kita akan ke kanan ya, seperti penjelasan saya tadi ya. Ini harus bersabar guys, macetnya panjang sekali. Nggak tahu ada apa ini di Gresik sama di Surabaya, macetnya parah-parah banget teman-teman. Semoga aja aman, terkendali ya, tidak ada apa-apa ya. Oke guys, ini ternyata yang macet itu yang ke arah ke kiri ya, arah ke kota teman-teman ya. Dan alhamdulillah yang arah ke Surabaya kita ke kanan ini lancar banget teman-teman. Tapi sama saja kita antri ini ya, ini di depan ada rel kereta api ya, itu terpantau padat, sangat-sangat padat, sama aja kita kena macetnya di sini. Semoga aja setelah ini lancar ya. Itu macet di depan, semoga aja pas tadi ada kereta lewat ya, setelah ini lancar, semoga aja. Ini sudah hampir setengah 3 teman-teman. Saya ngejar muatan supaya bisa muat hari ini. Malam ini pulang, besok sampai Semarang lagi. Saya harus ke Jogja lagi teman-teman, karena ada urusan. Ini kemarin saya ke Jogja sampai 2 kali minggu kemarin. Dan ini harus ke Jogja lagi nih. Jadi rencananya besok sore kalau sampai Semarang saya langsung bertolak ke Jogja, nggak pakai lama, nggak pakai istirahat ya. Terus nanti rencananya Rabu sore saya lanjut kerja lagi teman-teman, karena ngejar akhir bulan kan, akhir bulannya kan tanggal 28 ya ini ya. Supaya ini apa namanya, kekejar kilometernya teman-teman. Ini kurang 2050 plus ini yang saya bawa 850 teman-teman. Jadi nanti kurang 1200-an. Ini antrian juga terpantau panjang ya. Oke, ini adalah komplek pergudangan Mutiara Tambak Langon teman-teman. Kita akan ke kanan. Masih jalan sama bapaknya. Saya itu sepertinya pernah sekali muat di sini teman-teman. Kok muat bongkar di sini? Kayaknya ya ini Indomulti ini dulu bongkar pipa kalau nggak salah, pas pernah nginep sekitar 3 hari. Ini saya cek lagi teman-teman ya. Kok keliru HP-nya. Ini setelah ini kita ke kanan.
bayar retribusi dulu, udah tahu berapa ya. Kayaknya cuma 10.000 atau 15.000 di sini. Retribusinya 10.000 teman-teman. Nah, taruh di sini dulu. Kita akan ke kanan setelah ini hujan deras, nggak tahu ini bisa muat apa enggak ya. Semoga aja enggak nginep ya, semoga aja ya. Mudah-mudahan langsung dimuati. Bismillah. Nah, itu ada truk satu hibah di sini standby. Iya sih, bener juga sih. Saya pernah ke sini. Waktu itu antri bongkar pipa panjang banget ya, sampai berhari-hari. Oke, aduh, ini mau kemana nih truk ini? Alhamdulillah malah hujan deras kayak gini teman-teman. Mau laporan sampai nggak bisa ini. Oh, dia mau parkir di sini. Kita juga sama mau parkir. Cari tempat parkir juga kita ya. Gudangnya jauh banget. Kalau di sini kita nggak bisa ke sana teman-teman. Ini kan masih kurang ini kan. Masih kurang 100 meteran mungkin ini. Daripada hujan-hujanan basah, masuk angin, merapat aja ke sana, kita cari tempat parkir di sana ya. Atau kalau nggak di belakang truk ini aja ya mungkin ya. Kita standby aja ya mungkin ya. Aja paling muat besok mungkin ini nggak bisa laporan, mau gimana lagi kan. Ya ini susahnya nggak punya apa namanya, nggak punya jas hujan atau payung ya, jadi ketika hujan kayak gini susah sendiri. Oke lah ya wis, tidur aja teman-teman. Nunggu hujan reda, semoga aja sebelum jam 3 udah reda ya, semoga aja. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah reda hujannya ya, jam 16.57. Jadi ceritanya tadi saya sempat salah alamat ya, saya bener parkir di depan sini, saya itu parkir di depan sini toh, di area ini. Lalu saya jalan ke sana ke ujung. Ternyata yang ujung itu namanya Gudang Sapta ya, PT Sapta. Yang Indomulti itu justru yang ini. Jadi saya tadi hujan-hujanan basah kuyup itu malah ke sana, salah alamat teman-teman. Malah apa ya? Emang karena dulu kan pernah ya nginap 3 hari itu, bongkarnya di ujung itu lah. Saya ingatnya itu Indomulti itu di sana, ternyata yang sana Sapta itu loh. Ini saya sudah di dalam gudang ya, jam 16.58, sudah sangat gelap ya, sudah mulai gelap di sini ya. Ini saya antri muat, nggak tahu ini bisa muat apa tidak ya teman-teman ya. Semoga aja bisa muat malam ini ya. Ini yang sudah selesai. Ini bongkar ke Sungai Lilin, Sumatera Selatan teman-teman. 3 mobil itu, di depan ada lagi 2 itu bak-bakan juga sama. Saya yang ke Tangerang sendirian. An eternity later. Oke guys, hari Selasa tanggal 24 Februari ya. Ini saya baru masuk, baru saja jam 5.43 teman-teman. Proses muat baru saja dimulai.
Bagian depan sudah selesai ya teman-teman. Ini muatan pipa panjang 6 meter 6 meter. Tinggal bagian belakang. Proses muat bagian belakang teman-teman. Sudah mau penuh ini. Paling tinggal 5 kali angkatan lagi ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua teman-teman. Saatnya pasang tali trackbel dan terpal. Mohon maaf tidak dapat menyertakan nanti sepertinya ini. Saya akan tutup sendiri. 1 hour later. Oke, alhamdulillah penerpalan selesai ya teman-teman. Ini saya terpal sendiri, ini agak acak-acakan. Saatnya nimbang dan lanjut berangkat nanti. Oke, surat jalan sudah jadi teman-teman. Muatannya 32 ton ya, lebih 390 kilo. Ini saya mau laporan ke security dulu baru melanjutkan perjalanan teman-teman. Nanti saya mampir di Semarang dulu karena besok ya, hari Rabu besok ya. Saya harus ke Jogja, ada keperluan di Jogja. Dan mau lanjut perjalanan lagi rencana Kamis siang nanti ya, kalau nggak sore nanti. Baik teman-teman, kita lanjutkan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa. Ini saya baru saja laporan ke security ya untuk bisa keluar. Ini nanti ke kiri ketemu jalan raya, kalau ke kanan kita akan ke Tandes Margomulyo. Nanti saya akan ke kiri teman-teman, karena ke kanan macetnya parah banget. Baru saja saya cek di Google Map ya. Kita cek dulu ya di sini. Nah, ini teman-teman. Ini arah ke kanan, arah ke, sebenarnya kalau kesini masuk tol dekat, tapi macetnya parah. Dan kita akan ke kiri aja. Ini macetnya juga lumayan panjang nih teman-teman. Cuma agak terlalu panjang ya. Nanti kita masuk ke ini Romo Kalisari lagi. Dan ini Romo Kalisari macet tapi arah keluarnya ya. Kalau arah masuk lancar teman-teman. Di map merah tapi di sini yong ya, nggak ada macet-macet ya ternyata ya. Tapi kita tetap akan ke kiri teman-teman. Nah, itu terlihat lancar juga. Itu kanan aja ya gue.
dulu guys. Pak De, isi angin Excel kanan Pak De. Angin Excel kanan. Excel kanan, kanan tengah jiru. Oke, sudah selesai isi angin teman-teman. Banyak kena baut, tapi bocornya halus banget guys. 1 minggu baru habis. Diajar ban terus dari kemarin ya. Itu pas dari Palembang kemarin, pokoknya arah ke Jawa itu, dan saya kempes 2 teman-teman. Nggak tahu ini kenapa ini. Oke, kita masuk tol teman-teman ya. Tol Romo Kalisari. Kita akan ke kiri. Macetnya teman-teman, arah ke kota Gresik. Kita akan lurus ya, arah ke Lamongan. Kalau ke kiri arah ke Surabaya guys. Macetnya separah ini loh. Parah. Apa ada banjir ya di kota ya, atau perbaikan jalan mungkin.
kita masuki tol Surabaya ya. Surabaya Gresik. Oke teman-teman, tiba-tiba ini saya udah di ini ya, di exit tol Kebumas Gresik ya. Ini barusan saya ini apa namanya, ngencengin tali-tali track bell guys. Ini stopper saya yang kanan ini stopper dari pabrik, tapi malah bengkok ke kanan teman-teman, keluar dari spion, keluar banyak. Jadi membahayakan kalau kita lagi apa nyalip atau pas di gerbang tol gitu, kita harus ekstra hati-hati nih, bisa serempetan teman-teman. Terminal Bunder. Ini yang kemarin saya lewatin ya pas berangkat ke Ciwi. Banjir guys. Jalan babat guys, hancur. Ini sebelum pertigaan babat ini. Cuaca mendung, enak sekali ini ya, bulan puasa. Tapi hari ini saya nggak puasa guys, karena tadi terpal nali, wah mana kuat kalau puasa ya, bisa pingsan. Terpal 2 soalnya, terpal 2, terus natanya itu nggak selazimnya kita nata terpal, beda. Soalnya ada stopper di atas, wah pokoknya 2 kali lipat capeknya. Terpal standar aja capeknya kayak gitu, apalagi ini beda ya, nerpalin apa namanya, pipa tapi ada stopper di kanan kirinya. Itu loh, stoppernya itu harus ketutup, makanya terpalannya nggak rapi karena ada stoppernya itu. Nah itu waktu nyeting terpal biar bisa di tengah, terus stopper bisa ketutup semua, itu wah ngabisin tenaga teman-teman tadi pagi itu. Dan pipa itu kan, kalau pipa hitam itu kan pasti ada pelicinya ya. Lah di atas itu saya sempat jatuh, untung jatuhnya di tengah, pas posisi saya di tengah. Jadi alhamdulillahnya masih aman. Kepleset guys, licin soalnya parah. Saya terus pelan
pelan-pelan, yang penting selamat itu, sambil kaki gemetar di atas itu, takut kalau kepleset lagi. Ini yang satu bengkok ini, stoppernya kelihatan dari spion kan, keluar ini, keluar jauh, makanya spion saya nggak kelihatan guys ketika nyalip agak repot juga ini. Yang nata stoppernya payah tadi. Kita akan menuju ke Widang. Setelah Widang, Tuban. Dan ini dari sini ke Widang ke Tuban itu akan terasa sangat lama ya, karena biasanya itu nggak bisa nyalip dan banyak sekali truk muatan berat, jalannya pelan-pelan, kita susah nyalipnya. Itu lewat sini itu udah pasti kena, kalau apalagi jam-jam siang gini ya, udah pasti terhalang gitu. Padahal kalau ada patoknya itu berapa sih? 11 kilo atau berapa ke Tuban itu? Ke lingkar Tuban. Tapi bisa memakan waktu 1 jam lebih ini. Lingkar Tuban teman-teman. Ini saya baru saja melewati lampu merah ya. Jalur sebelah kiri sudah bisa dilewati ya, seperti ini. Tapi masih banyak yang bolong-bolong guys. Nah ini contohnya ini. Harus zigzag. Kasihan ya, lubang sebesar itu kalau malam gelap, terus sepeda motor yang bukan warga sekitar tidak hafal kan, nah ini ya kan parah ini. Nunggu apa gitu loh, kadang suka heran sama dinas terkait itu. Setelah ini udah lumayan guys, lumayan halus, tapi di depan sana hati-hati itu. Ini turunan, setelah turunan ini yang nggak tahu akan banyak yang terkecoh. Kemarin sudah sempat saya spill ya, yang pas saya dari arah barat, pas jembatan di depan itu jalannya rusak parah guys. Ini pun sama, masih bolong-bolong ini. Terbukti truk depan itu siksa ya, kanan kiri ya, karena dia mencari jalan yang terbaik. Lagunya itu, aku cari jalan yang terbaik. Nah ini setelah jembatan ini bahaya. Awas. Ini apa yang ditunggu sama dinas terkait. Jalan sehancur ini tapi tidak dibenarkan. Ini loh lubang gede-gede ini. Itu sih bawa apa itu? Kayaknya jebubek guys. Tidak tahu dari mana itu. Jalannya rusak. Akhirnya lolos juga
3 dari jalan rusak guys. Ikan lampu bahaya. Ini sudah pakai gigi 9 nomor ke 10. Rusak lagi guys. Sumatera Jili 2. Ini kembarannya jalur Sumatera ya. Di mana ya? Ada kan jalur yang hancur-hancur gitu kan. Daerah Sumatera Selatan ya paling banyak ya jalan hancur-hancur. Baik teman-teman, alhamdulillah tadi video terakhir di ini ya, di Lingkar Tuban ya. Dan ini saya sampai di batas Jateng dan Jatim teman-teman. Kita masuk Jawa Tengah. Berarti ini ikutnya Sarang Rembang teman-teman ya. Sarang, Kragan, Sluke. Oke teman-teman, kita istirahat sejenak di rumah makan Robyong ya.
seperti biasa ikan bakar. Oke teman-teman, ini saya sudah di daerah Rembang ya, di pesisir Rembang sebelum PLTU ya, PLTU Sluke itu ada di sana tuh, jauh sekali. Ini saya ada di warung Robyong, ikan bakar ya. Nah, ini di atas pantai guys. Saya tuh tidak tahu kalau di sini ada tempat untuk turun. Ini ada akses untuk turun. Nah, ini ada jalannya sampai ke bawah sana guys. Nah, ternyata di sana bisa mancing kita. Jadi mungkin next time kalau ada waktu siang-siang mancing dulu di sini, lalu ikannya dibakar kalau ada hasilnya ya. Tapi kalau menurut saya di sini kerapunya banyak, gede-gede guys. Ini airnya lagi pasang. Kalau casting kerapu di sini, kurasa pasti dapat lah. Ini saya sudah terlanjur ini ya, pesen ikan di sana. Kayaknya kalau misalkan mancing dapat, terus kondisi fresh seger dibakar di sini, wah enak guys, just guys. Saya akan kembali lagi ke warung. Dan waktu menunjukkan pukul 17.48 teman-teman ya. Ini saya harus melanjutkan perjalanan lagi untuk ke Semarang. Dan sebelumnya saya mau komunikasi dulu sama tim support yang ada di daerah Lasem ya. Mana tahu bisa ambil surat jalan ini. Ini ada satu surat jalan di sini teman-teman, yang belum saya setorkan. Oke, hari sudah mulai gelap ya teman-teman ya. Ini saya akan melanjutkan perjalanan. Mau ketemu TS ini di Lasem karena TS-nya minta habis maghrib sebenarnya. Kalau kelamaan kan ini mau terawih juga kan. Saya sekalian ininya, lampu fog lampnya ya, terang banget ini kalau pakai lampu fog lamp. Kalau di kamera kurang kelihatan. Terserah. Mana? Ya. Oke, bismillah, kita jalan teman-teman. Masuk jalur Pantura. Sebelah kanan kita laut.
ini area Sluke ya teman-teman ya. Di depan sana nanti kita akan melewati PLTU Sluke. Tapi masih lumayan jauh. Kita mau kemana ini? Sudah jam 18.00 teman-teman ya. Saya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang melaksanakan ibadah puasa ya, dimanapun panjenengan berada. Selamat berbuka puasa. Semoga ibadah panjenengan semua selalu diberi keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini saya ada di Lasem. Nah, ini PS-nya itu ya. Baru saja ketemu, saya store surat jalan ya, supaya tidak telat. Dan ini saya parkir ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menonton video saya sampai habis ya teman-teman. Semoga cerita dan pengalaman saya di video ini bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Sopir Nge-Vlog dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video saya selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe di jalan dan tetap semangat. Sampai jumpa.